Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab fil madi wa ghairihi, bab tentang membicarakan madi dan selain darinya. Apa itu al-madi? Qala muallif, al-madiyyu huwa as-sa'il, yakni sejenis cairan alladhi yakhruju minadz dzakar, yang keluar melalui kemaluan seseorang, yakni maksudnya keluar baik dari laki-laki maupun dari wanita. Kapan ini terjadi? Inda hijani sahwa, ketika syahwat seseorang terkadang memuncak. Dan kadang-kadang madi juga keluar tanpa sebab syahwat, mungkin karena sebab kelelahan. Wa yahruju bila dafkin wala ladzatin, enggak ada rasa lezat ketika mengeluarkan madi itu. Juga wala yu'aqibu futur, enggak merasa lemas. Orang yang mengeluarkan madi itu tidak merasakan ada kenikmatan seperti mengeluarkan mani. Juga tidak terasa lemas ketika air itu memancar. Jadi khafillah rahimanillah, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa madi terkadang keluar memancarnya indah hijan syahwat, tidak mesti harus dengan syahwat. Kadang-kadang juga karena sebab syahwat, tapi di awalnya, seperti seseorang yang melakukan mula'abah. Mula'abah itu maksudnya mengawali sesuatu atau cumbuan kepada pasangan hidupnya, maka dia keluar. Oleh sebab itu, dari sini sebagian ulama, afwan ini bisa terangkan, ketika berbicara tentang hukum seseorang melepaskan syahwatnya pada bukan tempatnya. Ini harus disebutkan, yakni maksudnya oral. Di mana hukumnya oral itu sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Karena biasanya awal mula daripada mula'abah itu mengeluarkan madi. Dan madi itu hukumnya najis. Sedangkan benda yang najis tidak pantas diletakkan pada mulut seseorang. Walau sebagian para asatid misalnya kita menyebutkan bahwa hal itu boleh, tidak dilarang karena berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsalakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Tapi Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayat itu justru menunjukkan diletakkannya pada tempatnya, hanya dari sisi arahnya saja. Kalimat nisa'ukum harsalakum fa'tu harsakum anna syi'tum itu maknanya adalah dari sisi arahnya, tapi tetap diletakkan pada tempatnya.
Adapun tentang riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bila istri-istri Nabi dalam kondisi haid lalu Nabi berhajat dengannya, maka Nabi memberikan kepadanya kain untuk menutupi apa yang biasa tidak ditutupi olehnya. Lalu Nabi melakukan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW berdasarkan keumuman riwayat itu. Maka seandainya riwayat itu dibawa kepada makna memungkinkan seseorang mula'abah pada fam mulut seorang wanita, tapi juga memungkinkan kepada makna yang selainnya, sehingga ikhtiyatan, kehati-hatian itu lebih utama, lebih baik. Lebih-lebih lagi bahwa terkadang madhi itu keluarnya indah hijani syahwah wa yakhruju bila dafkin wala laddatin. Keluarnya itu kadang bukan hanya karena sebab syahwat, dia keluar tanpa terasa sesuatu pun gitu. Sehingga seseorang kalau seandainya dia tidak menyadari, dia tidak bisa membedakan apakah telah keluar darinya ataukah tidak. Maka sebaiknya keluar dari khilaf itu lebih baik, lebih utama. Bermula'abah kepada istri pada bukan tempatnya sebaiknya dihindari. Maksudnya pada mulutnya itu tidak disukai, dihindari. Kalau ditakdirkan ternyata hukumnya haram, maka ia telah selamat. Kalau ternyata hukumnya ditadikan tidak sampai kepada derajat haram, toh dia tetap mendapatkan apa yang dia inginkan selain daripada oral tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati. Ini bisa terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Wa qala al-atba, para ahli kesehatan mereka mengatakan, atau para dokter ahlinya mengatakan, innahu yakhruju min majral bauli ma'a ifrazil ghadadi wal mubaliyati indal mula'abah. Keluarnya sama dari satu jalur yang sama dengan tempat keluarnya air kencing maksudnya. Nah tadi makanya saya sebutkan bahwa kadang kita tidak bisa membedakan sampai nanti disebutkan ciri-cirinya gitu. Baik ketika umumnya madhi itu keluar karena sebab mula'abah, cumbuan seseorang ketika bangkit syahwatnya. Tapi kalau sudah sampai puncak syahwatnya dan keluar dengan rasa nikmat, itu adalah mani. Tapi juga kadang-kadang keluar karena sebab lelah. Ketika seseorang lelah kemudian dia terasa tidak sanggup menahan lelahnya itu, kemudian dia mengeluarkan ini. Dulu di zaman Nabi ada seorang lelaki, bahkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada salah seorang yang bernama Miqdad dengan mengatakan, kuntu rajulan madda, saya ini lelaki yang gampang mengeluarkan air madhi. Nah ini menunjukkan bahwa madhi tidak mesti keluarnya karena sebab pengawalan dari cumbuan itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pada bab ini wal muraduhunna bayanu ahkamihi min haitsu najasah wa naqdil wudu. Bab ini disebutkan untuk menjelaskan tentang hukum madhi ini dari sisi kenajisannya dan dia membatalkan wudu. Wa fil bab, dalam bab ini iddatun minal ahadits, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang madhi. Bahkan beberapa hadis yang tata'allaqu binaqdil wudu'i wa izalatin najasah. Dia membatalkan wudu dan juga bagaimana cara membersihkan najis daripada madhi ini. Qala Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadits as-salis wal isrun an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madda fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari rahimahullah ta'ala ighsil dhakraka wa tawadda. Walil Muslim rahimahullah ta'ala tawadda'a wandah farjaka. Tawadda wandah farjaka.
Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah aku lelaki yang madda, mudah mengeluarkan air madi. Faedah dalam hadis ini, ketika beliau mengatakan fastahyaitu an as'ala Rasulullah, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi, karena kedudukan putrinya minni sebagai istriku. Faedah dalam hadis ini bahwa ikhwati rahimani, terkadang seseorang itu malu pada suatu perkara yang malu itu tidak tercela, tapi terkadang pada satu perkara malu juga tercela. Tapi hukum asal malu, Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih, al-haya'u minal iman. Wa fi riwayat al-haya'u wal iman urinal jami'a. Sesungguhnya rasa malu dan keimanan itu dua perkara yang dibarengkan. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya diangkat, ya yang lainnya akan diangkat. Dalam hadis yang lainnya dia mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya mengandung kebaikan. Tapi pada saat ini Ali menyebutkan dia malu. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan beliau sebagai menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini tidak tercela asal tidak menghalanginya untuk mengetahui kebenaran. Sehingga beliau melakukan dengan cara yang lain. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Aku memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya. Fasa'alahu, maka ia pun bertanya. Maka hadis ini pun menunjukkan tidak mengapa meminta orang lain atau meminta tolong kepada orang lain perkara yang dia mampu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya Allah taala. Menolak mudarat, memberi manfaat, ini hak Allah. Tapi kalau meminta tolong kepada seseorang untuk bertanya tentang satu perkara yang dia sanggup, ya boleh, tidak dilarang. Berarti ini memberikan penjelasan kepada kita, ini sama sekali tidak mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Bersamaan dengan tadi rasa malu itu bagian daripada keimanan. Bersamaan dengan tadi itu Ali bin Abi Thalib juga meminta tolong kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Dua perkara ini sama sekali tidak mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Demikian pula Rasulnya tidak malu untuk menjelaskan yang hak. Di dalam riwayat Imam Muslim ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi tentang mandi junub dari sebab haid, bersuci dari haid. Sebelumnya wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq. Allah itu enggak malu untuk menjelaskan sesuatu yang hak. Kemudian wanita itu bertanya. Maka Nabi pun demikian. Beliau menjawab, faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia mencuci kehormatannya dan ia berwudu. Riwayat yang kita bacakan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Bab man istahya fa amarahu ghairahu bisu'al. Barang siapa yang malu kemudian dia memerintahkan orang lain untuk bertanya. Ini boleh. Terdapat dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan di sini pada juz yang pertama, halaman 277, hadis nomor 132. Juga dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu. Bab tentang man lam yaral wudu illa min kharajaini min kubuli wad duburi. Bab tentang seseorang yang tidak perlu dia berwudu kembali kecuali sesuatu yang dia jumpai keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Hadisnya nomor 178 sama dalam kitab Fathul Bari. Juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam Kitabul Haid, Babul Madhi. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juz 1 halaman 3, 212 nomor hadisnya dan 213. Ternyata hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud,
Kitabut Thaharah bab fil madhi. Juz 1 nomor hadisnya 206 dan juga diulang kembali nomor 209. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam Kitabut Thaharah babul wudu' minal madhi. Hadisnya nomor 504. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi wallahu taala alam bisawab. Lalu kata beliau walil Bukhari, terdapat pula dalam riwayat yang lafadznya datang dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, kalimatnya dengan kalimat perintah irsil dzakaraka wa tawadda, langsung kepada makhtub yang bertanya, cucilah kehormatanmu dan lalu berwuduklah. Sedangkan dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan tawadda wamdah farjaka, berwuduklah kemudian percikilah farjimu. Di sini ada kalimat irsil dan di sana kalimat ada perintah untuk memerciki, mencuci dan memerciki saja. Tapi diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa makna wandah di sana bermakna makna ghusl. Ghusl yakni mencucinya. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika kami bertemu dengan beliau dan kami menanyakan makna wandah ini, maka beliau mengatakan boleh seseorang itu membasahi bagian telapak tangannya lalu dia mengusap kehormatannya itu dengan tangan kiri. Beliau mencontohkan dengan tangan kiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hamilah rahimani wallah, penyebutan hal ini beliau berkata al-muradu anna liwafiqa riwayah al-ukhra al-musarrihatu bil ghusli. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi itu. Bahwa riwayat yang menyebutkan yang satu mencuci, yang satu memerciki, ini riwayat yang mencocoki dan menjelaskan dengan makna mencuci tadi itu, bukan hanya sekedar diperciki saja. Wallahu a'lam bishawab. Makna secara ijmali, yaqulu Ali radhiyallahu ta'ala kuntu rajulan katsirul madhi. Ali bin Abi Thalib dia menjelaskan bahwa aku ini lelaki yang banyak mengeluarkan madhi, sering maksudnya. Wa kuntu aqtasilu minhu hatta syaqqa 'alal ghusli. Jadi setiap kali keluar madhi mandi. Setiap kali keluar madhi aku mandi. Sampai terasa berat karena sebab mandi tersebut. Li'anni dhanantu hukmahu hukmul mani, karena aku mengira, maknanya kurang lebihnya, bahwa hukum madhi itu serupa dengan hukum mani. Sehingga beliau ingin menekankan, menanyakan hukumnya ini bagaimana. Dan beliau ingin bertanya kepada Nabi SAW. Tapi ini kan masalah kehormatan, masalah farji. Wa liqauni hadhil mas'alati tata'allaqu bil furuj. Ini kan masalah sesuatu yang berkaitan dengan farji. Sementara anaknya Nabi apa? Istrinya kan malu. Faham maksudnya, kawan? Dan ini fitrah. Ya wajar. Begitu. Kemudian apabila beliau mengatakan fastahyaitu min su'alihi, saya tak malu untuk bertanya dengannya. Fa amartul Miqdad ayyas'alahu, aku perintahkan Miqdad agar dia menanyakan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya idza kharaja minhul madhi falyaghsil dzakarahu hatta yataqallasul kharijun nasi minal harara bi rassihi bil ma'i. Beliau mengatakan setelah itu dijawab oleh Nabi, ya kalau seorang itu mengeluarkan madhi ya dia cuci kehormatannya itu, membersihkannya dengan menggunakan air. Walhasil kesimpulannya secara mujmal, tanya jawab inilah tanya jawab antara menantu dengan mertua melalui perantara. Berarti enggak dilarang kalau seandainya seseorang itu malu kepada mertuanya, dia memerintahkan orang lain untuk apa? Bertanya kepada mertuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan dari Syekh Al-Bassam, ikhtilaful ulama. Ada perbedaan pendapat para ulama dzhab al-Hanabilah wa ba'dul Malikiyah ila wujubi ghusli dzakari kullahu. Semuanya, Imam mazhab Hambali dan mazhab Malikiyah mengatakan wajib seluruh anggota farjinya itu dicuci. Kalau disebut dengan di sini seluruhnya berarti mulai dari ujung sampai ke pangkalnya. Mustadillina bihadzal hadis wa ghairi, ya beliau berdalil dengan hadis ini karena kalimatnya igsil atau falyaghsil dzakarahu
Atau dalam bahasanya famdah, farjahu, atau farjaka. Nah, ala kulli hal di sini disebutkan dalam bentuk umum, berarti semuanya. Ia berdalil dengan hadis ini dan hadis yang lainnya. Ketika haid sarahat bi ghusli dzakar, di mana disebutkan dengan jelas tentang mencuci dzakar, kemaluannya itu. Nah, ini hakikatnya maknanya adalah dicuci seluruhnya kata beliau. Sedangkan jumhur ulama menganggap ila wujubi ghuslil mahallil ladzi asabahu al-madhi, yang dicuci cuma bagian yang terkena apa? Madhinya saja. Karena diwajibkan sesuatu itu dicuci yang terkena najisnya saja, bukan pada bagian keseluruhannya saja. Nah, Syekh Al-Basam menguatkan pendapat yang pertama, wal qaulul awwal arjah. Pendapat yang pertama jauh lebih kuat. Dan perlu kita catat bahwa memang Syekh Al-Basam beliau termasuk orang yang sangat condong kepada mazhab apa? Hanabilah. Nah, tapi beliau mengungkapkan ini bukan berarti kecondongan beliau terhadap mazhab Hanabilah, karena sering sekali pada ucapan beliau juga menyelisih mazhab beliau. Baik. Wal qaul awal arja'u li umurin. Pendapat yang pertama itu lebih kuat untuk dijadikan sebagai alasan ada beberapa perkara. Yang pertama, ikhwafillah rahimanillah, anna ghuslahu wal haqiqah min al hadis. Wa ghuslu ba'dihi majaz yahtaju ila qarinatin qawiyatin. Makna kalimat mencuci farji di hadis ini zahirnya, hakikatnya benar-benar mencuci seluruh kemaluannya. Kalau dipalingkan kepada makna yang majasi yang memberikan makna sebagiannya atau tempat yang terkena najis saja, ini membutuhkan penyetara dari dalil-dalil untuk menguatkannya. Kalau itu enggak ada, ya berarti kembali kepada hukum asalnya, dan ternyata enggak ada dijumpai penjelasan yang menyebutkan sebagian saja, penjelasan yang menyebutkan ujung kehormatannya saja, penjelasan yang menyebutkan bagian-bagian yang terkena najisnya saja. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bukankah kalau seseorang itu mengeluarkan madhi, kemudian dia setelah mengetahui, setelah dia melihatnya, membawa kemungkinan anggota-anggota di sekitar kehormatannya itu juga terkena madhinya. Ala kulli demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akan tetapi ada pun jumhur mereka membantah dengan mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa digugurkan dengan yang meragukan. Kalau seseorang mengeluarkan sesuatu kan dihukum yang zahirnya. Kalau dilihat ternyata madhi itu keluar hanya pada ujung bagian dari kehormatannya saja, mengapa yang lainnya harus dicuci pula? Karena pada asalnya hukumnya apa? Suci. Ini khilaf di antara para ulama. Ini khilaf yang setiap kaum muslimin harus lapang dada dengannya. Kedua alasannya, annal madhiya fi syaibahun minal mani min nahiyati sababi khurujihima wa taqarrubu launihima. Mani dengan madhi ini mirip-mirip, warnanya juga mirip, kekentalannya juga mirip, sehingga kita sulit membedakannya. Khawatirnya itu nanti dianggap sebagai mani, ternyata madhi, maka mencuci keseluruhannya lebih hati-hati. Begitu kurang lebih maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, annau yatasarrabu min hararati syahwati fa nadahu kullu munasib. Ya ikhwati rahimani Allah, bahwa di dalam madhi tersebut atau sesuatu yang keluar dari seseorang berupa madhi ini tadi ini, syahwatnya seseorang itu kan muncul kapan-kapan saja dan dia keluar juga tanpa syahwat. Ya tentu saja kalau seandainya dia mencucinya dengan kesemuanya itu lebih baik, lebih selamat dan lebih berhati-hati. Kesimpulannya beliau lebih condong kepada zahir hadis mengatakan cuci semua farjinya. Wallahu alam. Tapi kita katakan dalam masalah ini jumhur mengatakan tidak demikian. Wallahu alam. Adapun saya lebih condong kepada makna pendapat dari jumhur ulama yang menyebutkan ya yang yakin tidak boleh digugurkan dengan yang meragukan. Sampai dia menjumpai bahwa bagian yang terkena najis itu maka dia cuci. Kalau dia tidak menjumpai adanya bagian yang terkena najis, maka kembali kepada hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, najasatul madhi. Sepakat para ulama, madhi hukumnya apa? Najis. Adapun mani, para ulama kita berbeda pendapat. Sebagiannya berpendapat mani hukumnya
najis. Karena dia juga termasuk yang keluar dari dua jalan. Dan Nabi SAW ketika pakaiannya terkena najis, atau ketika Umar bin Khattab pakaiannya terkena najis, Nabi memerintahkan untuk dikerik, kemudian diperciki air. Demikian pula Aisyah pernah menjumpai pakaian Nabi yang terkena mani, maksud saya bukan terkena najis, maaf, terkena mani. Beliau kerik maninya itu, kemudian beliau perciki air. Seandainya tidak najis, untuk apa faedahnya diperciki? Oke. Sebagaimana kencingnya anak kecil laki-laki yang belum pernah makan dan minum. Kalau seandainya dia tidak najis, untuk apa Nabi memerciki bagian baju yang terkena kencingnya Hasan atau Husain ketika itu? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak najis. Apa buktinya tidak najis? Boleh ditumpahkan di dalam rahim wanita. Seandainya mani itu najis, kan tidak boleh menumpahkan mani pada apa? Seorang yang suci. Mengenai dengan sengaja wanita dengan benda yang najis kan tidak boleh. Wallahu a'lam, bisa nanti akan ada penjelasan secara khusus, dan pendapat yang rajih mani itu tidak najis. Mani tidak najis. Maaf, saya tambahkan sedikit. Lalu bagaimana kalau seandainya mani itu seperti seseorang yang melakukan oral yang tadi saya terangkan, tertelan oleh seorang wanita? Apakah ini boleh atau tidak? Wallahu a'lam, saya menjumpai fatwanya Syekh Shalih Fauzan ini diingatkan dengan sangat keras. Dengan sangat keras. Karena itu menimbulkan kemudaratan. Beliau berdalil dengan keumuman hadis la darar wa la dirar. Itu menimbulkan kemudaratan, dan para tabib ternyata menyebutkan mani yang tertelan pada wanita itu bisa menyebabkan banyak penyakit pada ususnya, kanker usus, kanker rahim, atau yang semisal daripada itu. Kadang disebabkan karena air mani ini. Maka ini perlu diberitahukan kepada antum, ikhwan fillah, menghindari yang seperti itu jauh lebih afdal. Keluar dari khilaf itu jauh lebih afdal. Walaupun mungkin manusia selama ini berpikir itu hal yang biasa-biasa saja, tapi nasihat para ulama sebaiknya kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau seorang berkata, bagaimana kalau enggak sampai menumpahkan saja? Tadi sudah kita sebutkan, kita khawatir keluar apa? Madi. Gimana Pak Ustaz, kalau seandainya kita bisa sanggup untuk mengetahui itu tidak keluar atau tidaknya? Ya kalau begitu ya pilihan antum gitu ya. Maka kita katakan ya wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi berhati-hati lebih baik. Najisnya madi itu wa annahu yajibu ghusla, wajib untuk mencuci madi, tetapi dimaafkan madi, dianggap ringan madi ini kenajisannya sehingga tidak diwajibkan mandi bagi seseorang. Kedua, faedah di sini menunjukkan madi itu jika keluar membatalkan wudu karena dia keluar dari salah satu dari dua jalan. Saya tambahkan, tidak setiap yang keluar dari dua buah jalan itu tidak setiap yang keluar dari dua buah jalan itu najis. Tidak setiap yang keluar dari dua jalan itu najis. Tapi setiap yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Wadah. Hanya saja Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan ar-raih, angin yang keluar dari lubang rahimnya wanita itu tidak membatalkan wudu. Faham? Adapun yang keluar dari dua jalan dimaksud itu yakni kubul dan dubur. Kubul itu tempat keluarnya air kencing, menurut pendapat sebagian para ulama. Faham ini, ikhwan? Dan dubur. Jadi kalau seandainya seorang wanita itu biasanya setelah hamil, dia melahirkan, beberapa hari kemudian kalau mereka itu rukuk atau sujud akan keluar angin dari lubang rahim wanita itu. Nah itu bukan masuk dalam kategori durrat, kentut dan semisalnya, bukan masuk dalam kategori yang seperti itu. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan kalau wanita mengeluarkan angin dari lubang rahimnya itu tidak membatalkan wudunya karena tidak ada nas yang menyebutkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kemudian beliau menyebutkan, tapi jika yang keluar itu bukan angin, kotoran, keputihan, yang semisalnya, itu najis. Nanti lain waktu kita akan jelaskan. Kalau seandainya dia itu benda yang najis, berarti batal wudunya. Lihat, beliau menyebutkan, padahal keputihan itu juga keluarnya dari apa? Lubang rahim, dan beliau mengatakan itu membatalkan wudu. Tetapi ketika angin dia tidak membatalkan
wudu. Syekh Albani menyebutkan bahwa kalau keputihan yang keluar dari lubang rahim wanita itu tidak membatalkan wudu, tapi dia najis. Dia najis dan dia harus mencucinya. Oke, karena tidak setiap yang najis itu menjadikan sebab batal. Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, kemudian ikhwati rahimanillah, kemudian Islam memberikan faedah wajibnya mencuci kehormatan ketika mengeluarkan madhi. Demikian pula hamilah rahimanillah, hadis-hadis tentang kalimat wa ghusl unsayain menjelaskan tentang hal ini. Ya, mencuci baik laki-laki maupun perempuan itu kehormatannya. Yang keempat, annau yujabu ghuslul badani kal janabati wa huwa ijma'. La yujab annau la yujabu, tidak diwajibkan mandi mencuci seluruh anggota tubuh, dan ini merupakan kesepakatannya seluruh para ulama. Adapun yang dilakukan Ali itu dia hanya mengira bahwa itu harus mandi, ternyata tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa tidak cukup menghilangkan madi dengan menggunakan batu atau kain atau tisu atau daun. Jadi istijmar itu enggak cukup. Tidak seperti al-baul, bahkan mesti dengan air, karena memang Nabi menyebutkan dengan kalimat yang tegas, yaghsil dzakarahu, hendaklah dia itu mencuci farjinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang penjelasan pertama tentang madhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kalau madhi itu kena pakaian? Apakah pakaiannya dicuci? Ya, dicuci pada bagian yang terkena najisnya saja. Tidak dicuci keseluruhannya. Ya, kalau misalnya sebagaimana antum terkena air kencing, maka di bagian yang terkena air kencing itu saja yang dicuci, bukan seluruh kainnya yang harus dicuci. Adapun yang dipersiskan oleh para ulama tadi itu, kalau seorang lelaki mengeluarkan madhi, apakah zakarnya itu dicuci seluruhnya ataukah hanya pada bagian yang mengeluarkan madhinya saja? Kalau pada bagian yang mengeluarkan madhinya saja, berarti membolehkan untuk apa? Istijmar. Tapi kalau seandainya harus seluruh bagian kehormatannya, ya nggak mungkin istijmar, nggak mungkin dengan menggunakan batu, maka harus dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.